Keluarkan. Dewa Baisi melemparkan kaki yang lebih pendek dan berkata sambil tersenyum. Panjang kaki ini tidak cocok. Keluarkan dua kaki lainnya, dan aku akan memilih lagi. Senyum di wajah Kinmu membeku, sedikit mengernyit. Dewa Baisi berdiri dengan satu kaki sambil tersenyum dan berkata dengan santai, apakah Master Sekte Qin punya pendapat? Kinmu menarik napas panjang dan dalam, lalu mengeluarkan dua kaki dewa lainnya sambil menggertakkan giginya erat-erat. Tidak, kakak senior Baisi, silakan pilih. Dewa Baisi menatapnya dan tertawa saat melihat wajah Kinmu yang hitam. Anak muda masih tidak bisa tetap tenang. Kekuatan sihirnya mengalir keluar dan dia menyapu kedua kaki dewa itu. Dia memeriksanya dengan saksama, tetapi tidak menemukan Kinmu melakukan apapun pada kaki-kaki itu. Aku akan memilih yang ini. Tabib Dewa Qin, bantu aku memasangnya. Kakak senior, silakan berbaring, kata Kinmu dengan amarah yang hampir tak terbendung. Dewa Baisi berbaring dengan telapak tangannya masih di atas pot 5 guntur. Dia berkata dengan santai, jangan mencoba melakukan trik apapun. Jika tanganku bergerak sedikit saja, pot 5 guntur akan meledak, dan akan lebih mudah bagi awan petir untuk menghancurkan dunia. Harta Dewa Utara bahkan dapat mengubah kekaisaran kaisar pendiri menjadi reruntuhan besar. Jadi apa peluang perdamaian abadi? Hehe. Dewa Baisi terus menatap Kinmu yang berhati-hati dan teliti, menempelkan kaki lawannya dengan serius tanpa mengeluh. Dia menjahit pangkal kaki itu dengan kaki yang dipilih oleh Dewa Baisi. Kakak senior Baisi bukan manusia kan? Kinmu memeriksa saraf dan mengaktifkan sistem saraf bagian yang patah, merawatnya dengan obat. Saya melihat struktur tubuhmu berbeda dengan manusia. Apa rasmu? Cahaya terpancar dari alis Dewa Baisi dan roh primordial membubung tinggi. Itu adalah seekor kuda naga yang memiliki sayap di punggungnya dan tanduk panjang di kepalanya. Surainya berkibar tertiup angin sementara tubuhnya bersinar karena warna putih saljunya. Kuda naga itu lincah dan penuh semangat, benar-benar memiliki vitalitas yang dikaitkan dengan pembawa namanya. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat sebelum memuji, kamu adalah Dewa Kuda, roh primordial seperti ini sangat langka. Menggunakan istilah Dewa Kuda untuk menggambarkanku juga sesuai dengan zaman. Roh primordial Dewa Baisi menatap tindakannya. Namun, aku jarang menunjukkan wujud asliku. Selama kaisar pendiri di masa lalu, Dewa Kuda sepertiku hanya bisa mengirim surat kepada orang-orang dan menjadi tunggangan mereka. Itu benar-benar membuang-buang bakat kita. Ekspresi Kinmu sedikit berubah dan dia bertanya, kalau begitu, bagaimana kakak senior Baisi bisa pergi ke surga tinggi? Sang dewa mendesah. Langit berubah, bumi berubah, bahkan dewa-dewa rendahan sepertiku pun menerima hari kami untuk bersinar. Tidak lama setelah malapetaka itu, aku menyerah. Setelah itu, reruntuhan besar muncul. Saat itu, banyak dari mereka yang menyerah bersamaku bersinar lebih terang dan semuanya lebih pandai menjilat daripada aku. Jadi mereka meninggalkan dunia ini untuk menikmati hidup mereka, hanya meninggalkan sedikit dari kami. Orang-orang itu semuanya pandai menjilat, tetapi aku tidak. Bagaimanapun juga, itu tidak apa-apa, lebih baik menjadi paruh ayam daripada pantat sapi. Ia tersenyum. Meskipun orang-orang itu tahu cara menjilat, saat mereka mencapai alam atas, mereka menjadi yang terendah di antara yang rendah di sana. Karena itu, mereka lebih buruk keadaannya daripada kita yang tinggal di alam bawah, bertindak kasar terhadap orang lain dan tetap berada di tempat tinggi di atas, menikmati pemujaan dan pengorbanan orang lain. Namun, sampai sekarang, kamu masih belum lebih dari seorang pelari, kata Kinmu sambil tersenyum. Dewa Baisi sangat marah dan aura keilahiannya meledak. Apa yang kau katakan? Kinmu tersenyum. Jangan marah dan membuatku salah sambung, atau kau akan tetap pincang bahkan setelah aku menyambungkan kembali kakimu. Dewa Baisi mendesah. Kau benar, aku memang seorang pelari. Dulu aku pernah berlari untuk mengantar surat dan sekarang aku berlari untuk membawa bencana ke negeri ini. Semua pekerjaan kotor dilemparkan kepadaku, dan aku bahkan lebih kotor daripada sebelumnya. Tapi mau bagaimana lagi? Jika aku tidak melakukan apa yang mereka minta, akan sulit bagiku untuk lolos dari kematian. Seberapa kuatkah keempat penguasa surga tinggi? Kemampuan mereka lebih hebat dariku, tetapi mereka tetap saja hanya pelari. Tidak hanya itu, kita juga harus mempertaruhkan nyawa kita. Siapa yang bisa mengatakan berapa banyak dari kita yang akan berhasil melewati ini? Matanya menyipit karena khawatir. Sampai saat itu, senjata meteorologi lainnya belum diaktifkan. Itu berarti penguasa bintang Kyo dan yang lainnya kemungkinan besar sudah mati. Jika kau menyerah padaku, aku bisa menjadikanmu dewa gunung dan kau menikmati pengorbananmu. Mengapa kau tidak menjadi dewa gunung di samping sungai Surging sehingga kau dapat menemani penguasa naga?
Semua orang yang menggantung diri di gunung dan melompat dari tebing akan menjadi makananmu. Aku punya tempat yang bagus. Ada gunung di samping Kabupaten Rusa yang disebut Gunung 100 Tahun. Pemandangannya indah dan gunung itu tingginya lebih dari 300.000 kaki. Jika kau menjadi dewa gunung di sana, itu tidak akan menjadi penghinaan bagimu. Dewa Baisi tersenyum padanya. Aku bukan orang yang tidak tahu malu seperti penguasa naga. Aku sudah menyerah sekali, jadi bagaimana aku bisa menyerah lagi? Apakah aku masih menginginkan wajahku? Terlebih lagi, aku seorang vegetarian, aku tidak memakan manusia. Aku ingin menjadi dewa gunung di masa lalu, tetapi sayangnya aku terlalu cepat, jadi aku harus mengantar surat sebagai pelari. Jika aku berlari sedikit lebih lambat, aku mungkin akan mendapatkan posisi resmi. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini adalah kemampuanmu yang merugikanmu. Dewa Baisi tersenyum. Kau orang yang baik dan juga penyayang. Aku sangat mengagumimu. Setelah kau memasang kakiku, kita bisa duduk dan berbicara. Bahkan jika kekaisaran perdamaian abadi musnah, kau bisa mengikutiku ke surga tinggi. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tetapi setidaknya aku bisa melindungimu dan seluruh keluargamu. Kinmu mengucapkan terima kasih. Senang rasanya bisa meninggalkan jalan keluar untuk diriku sendiri. Aku sudah lama ingin pergi ke surga tinggi, tetapi aku tidak punya dupa dewa, jadi aku tidak bisa menghubungi mereka. Ini mudah, aku punya beberapa. Tatapan Dewa Baisi berkedip saat dia berkata, selama kamu mengobati lukaku dan membiarkanku berhasil memanggil bencana ini, aku akan membawamu ke surga tinggi. Kinmu menaburkan sedikit bubuk di bagian kaki yang patah dan melihat saraf tumbuh dengan cepat, melambaikan tentakelnya seperti cacing tanah. Aku telah berencana untuk menandatangani fakta hitungan bumi denganmu untuk mencegahmu membawa bencana, tetapi kamu menyarankanku untuk menyerah. Kakak senior, setelah kakimu terpasang, mari kita segera menandatangani fakta hitungan bumi. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu kali ini. Dewa Baisi mengamati teknik tangannya dan melihat jari-jarinya bergerak naik turun dengan cepat. Kecepatan jari-jarinya terlalu cepat untuk dilihat oleh mata, tetapi gerakannya sangat indah, seolah-olah dia sedang memasukkan benang ke dalam jarum dan juga memanipulasi jarum untuk seni penyembuhan. Kau pernah belajar menjahit sebelumnya? Tanganmu bergerak seperti tangan penjahit, kata dewa itu dengan bingung. Energi vital Kinmu berubah menjadi benang dan menghubungkan saraf-saraf. Saya telah mempelajarinya selama beberapa tahun. Dewa Baisi penasaran. Apalagi yang sudah kamu pelajari? Jari-jari Kinmu bergerak semakin cepat saat berbicara. Keterampilan formasi, keterampilan tinju, keterampilan mata, keterampilan pisau, teknik tubuh, penempaan, lukisan dan kaligrafi, pertukangan, puisi dan lagu. Aku tahu sedikit tentang semuanya. Saraf di kaki patah Dewa Baisi terhubung dengan kaki dewa, dan dia langsung bisa merasakannya, yang membuatnya sangat terkejut. Dia melirik Kinmu dan berpikir, kemampuan bocah ini tidak buruk dan hatinya juga tidak buruk. Aku benar-benar tidak ingin membunuhnya begitu saja. Sungguh sangat disayangkan. Kinmu pergi untuk menyambungkan pembuluh darahnya dan menggunakan air liur naga kilin untuk menumbuhkan daging dan darah. Sumsum tulangnya masih belum menyatu. Bagian ini adalah yang paling sulit. Kakak senior, sumsum tulang digunakan untuk menciptakan darah dan dampaknya sangat besar. Pertama-tama aku harus mengolahnya dengan obat, lalu memberinya nutrisi agar bisa menghasilkan darah. Sekarang, setelah sumsum tulangmu mulai bekerja, kau dan aku akan menandatangani fakta hitungan bumi. Kau tidak akan memanggil bencana dan aku akan membiarkanmu kembali ke surga tinggi. Dewa Baisi memeriksa semua tanaman obat, memastikan pemuda itu tidak melakukan tipuan apapun, lalu tersenyum. Itu tidak masalah. Kinmu menghela napas lega dan memerintahkan orang-orang untuk membawa kuali besar. Setelah merendam ramuan herbal dalam air, ia menyuruh orang-orang menyalakan api dan berkata, dalam waktu sekitar 2 hari, sumsum tulang akan dapat mulai memproduksi darah lagi. Pindahkan pot besar itu lebih dekat, tanganku tidak bisa meninggalkan pot 5 guntur. Dewa Baisi segera berkata. Kinmu tersenyum padanya. Kakak senior Baisi benar-benar melakukan semuanya dengan lancar. Apakah kamu masih takut aku akan melakukan apapun? Pot itu ada di sini, dan kamu tahu aku tidak bisa menggerakkannya. Jika tanganmu selalu memegang pot 5 guntur, aku takut kamu mungkin tidak sengaja mengaktifkannya. Dewa Baisi menatapnya dan tatapan mereka saling mengunci. Kinmu tidak mundur. Dewa Baisi merasa segar dan bersemangat. Dia tertawa keras dan berkata, baiklah, sesuai keinginanmu. Kinmu duduk di dekatnya dan menunggu dengan tenang. Raja Naga Banjir Suci menjaganya di sampingnya. Roh primordial Dewa Baisi menjaga langit, bersiap untuk mengaktifkan pot 5 guntur kapan saja saat ia berendam di dalam pot.
perlahan merasakan energi obat meresap ke kakinya yang terluka, menyehatkan dagingnya. Energi obat secara bertahap mencapai tulang-tulangnya, membawa kehidupan ke sumsum tulangnya. Dewa Baisi benar-benar bosan, jadi dia bertanya untuk bersenang-senang, apakah Master Sekte Qin sudah menikah? Alhamdulillah, saya sudah menikah. Qinmu mengambil jam matahari dan mengamati waktu. Jam matahari itu memiliki banyak skala yang ditandai dan sangat rinci. Saya menikah 2 kali. Sayang sekali, aku berencana untuk memperkenalkan beberapa wanita cantik dari rasku saat kau datang ke surga tinggi. Dewa Baisi terkekeh. Anak-anakmu pasti setengah manusia dan setengah kuda. Memikirkannya saja membuatku ingin tertawa. Haha, Qinmu tidak menjawabnya dan terus melihat jam matahari. Dewa Baisi tampak dalam suasana hati yang baik dan terus berbicara omong kosong, tertawa dari waktu ke waktu. Dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri. Tanpa sepengetahuannya, 1,5 hari berlalu sementara tawa Dewa Baisi semakin keras. Tatapannya ke arah Qinmu juga menjadi semakin tidak menyenangkan. Master Sekte Qin, izinkan saya menceritakan sebuah lelucon. Dulu, ada seseorang yang memutuskan untuk memasak ayam. Saat ayam itu sudah matang dan hendak dimakan, ayam itu terbang menjauh. Haha, mengapa Anda tidak tertawa? Izinkan saya menceritakan lelucon lain. Ayam yang sudah dimasak itu terbang kembali dan memakan si idiot itu. Haha, Qinmu tetap tidak bergerak dan terus menatap jam matahari. Dewa Baisi menatapnya dengan tajam dan mencibir. Kamu tidak tertawa dan tidak berbicara. Apakah kamu mendiskriminasiku? Kamu mendiskriminasiku? Aku akan membunuhmu. Qinmu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Waktunya habis, Iksi. Saat dia berkata demikian, tiba-tiba terjadi getaran hebat saat 5 iblis berwajah hijau dan bergading muncul di sekitar sumur wangi. Mereka berputar mengelilingi pot 5 guntur dan menghilang begitu saja. Roh primordial Dewa Baisi mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi dia tidak meraih apapun. Dia hanya berhasil meraih salah satu iblis sambil meraung marah. Guntur bergemuruh dan seluruh kota suci ungu berguncang hebat. Di belakang Qinmu, Raja Naga Banjir Suci meraung dan memperlihatkan wujud aslinya, melingkari pelataran sumur wangi. Dia menatap roh primordial musuhnya. Dewa Baisi menghancurkan iblis besar itu dan segera memanggil kembali roh primordialnya. Saat roh itu memasuki tubuhnya, dia langsung merasakan ki jahat mengalir keluar dari kakinya yang terluka, menyerang seluruh bagian tubuhnya, mengembara di antara roh primordialnya dan harta karun ilahi. Darahnya tidak bisa menahan dingin saat dia bergegas menggunakan kekuatan sihirnya untuk menekannya. Sial, setelah semua penjagaan itu, aku masih tidak berhasil melindungi diriku sendiri. Raja Naga Banjir Suci mengambil kesempatan untuk menerkamnya, dan tubuhnya mengunci Dewa Baisi dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Cengkeramannya begitu erat hingga urat-urat di dahinya pecah. Qinmu berdiri dan mengeluarkan pedang bebas untuk melemparkannya ke tanah. Sambil tersenyum, dia berkata, "Kakak senior, ayam yang aku masak tidak akan pernah bisa terbang. Ambil pedang ini, kau bisa memotong sendiri bagian yang beracun." Raja Naga Banjir Suci, biarkan dia pergi. Saat aku memasak ayam, aku suka mereka memotong diri mereka sendiri tanpa bantuanku. Sekarang setelah kau diracuni olehku, kakak senior Baisi, kau hanya bisa memotong dirimu sendiri dari leher ke bawah. Tidak ada yang bisa disimpan di bawahnya. Raja Naga Banjir Suci ragu-ragu sejenak, tetapi tetap melepaskannya. Dewa Baisi meraung keras dan aura dewanya bergulung-gulung, meledakkan pot berisi cairan obat. Dia berjalan ke arah Qinmu dengan niat membunuh yang meluap ke langit. Raja Naga Banjir Suci sangat gugup. Ia hendak bergerak ketika Dewa Baisi tiba-tiba membubarkan aura dewanya dan berlutut dengan satu lutut sambil mendesah. Aku sudah menyerah sekali di masa lalu. Jadi bagaimana jika aku menyerah lagi? Aku bersedia untuk menyerah. Qinmu tersenyum padanya. Jangan khawatir, pemandangan di Gunung 100 Tahun sangat indah. Dan kamu sangat cocok untuk tinggal di sana. Bersumpahlah kepada hitungan bumi. Begitu kamu melakukannya, aku akan menjadikanmu dewa gunung-gunung 100 tahun dan kamu akan dapat menikmati pengorbananmu. Setelah setengah hari, wajah Dewa Baisi menjadi sangat gelap. Dia telah menunggangi angin dan awan untuk bergegas ke Kabupaten Rusa, yang berada di samping Sungai Surging, dengan cemberut. Di sekitar Kabupaten Rusa terdapat bukit-bukit tandus setinggi 3.000 kaki dan sungai-sungai liar. Di mana gunung setinggi 300.000 kaki dengan pemandangan yang indah itu? Dewa Baisi turun ke tanah dan bertanya kepada seorang petani, di mana gunung 100 tahun? Itu. Dewa Baisi mengikuti arah jarinya dan melihat bahwa gunung 100 tahun sebenarnya adalah sebuah bukit kecil yang dipenuhi dengan suasana kematian. Saat melihatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah. Tempat itu jelas merupakan gundukan kuburan, tempat untuk mengubur mayat.
Mengapa disebut Gunung 100 Tahun? Petani itu tersenyum padanya. Apa yang terjadi pada orang biasa setelah 100 tahun? Tentu saja, itu adalah kematian. Itulah sebabnya tempat itu dinamakan Gunung 100 Tahun. Setiap orang dimakamkan di sana setelah mencapai 100 tahun. Dewa Baisi tercengang, tidak mengerti. Bukankah Gunung 100 tahun seharusnya setinggi 300.000 kaki? Dasar bodoh, petani itu tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahinya. Ketika orang mati berbaring, tingginya hanya beberapa inci. Jadi bagi orang mati, bukankah Gunung 100 tahun tingginya 300.000 kaki? Dewa Baisi sangat marah dan terbang ke Gunung 100 tahun dengan marah. Sialan kau bocah Qin. Tiba-tiba, sungai Surging terbelah dan sebuah kepala besar muncul dari tengah sungai, mengamatinya dengan rasa ingin tahu sambil tertawa. Aku berpikir siapa yang memiliki aura dewa seperti itu, dan ternyata itu adalah teman Dao Baisi. Kenapa kau juga ada di sini? Kau baru saja mengutuk bocah Qin. Jadi apa yang terjadi? Jadi, itu penguasa pemelihara naga. Dewa Baisi buru-buru menyapanya sambil berdiri di puncak gunung. Aku datang untuk membawa bencana bagi perdamaian abadi. Tetapi aku bertemu dengan Master Kultus Iblis Surgawi. Tidak perlu kau jelaskan lagi, aku mengerti. Naga besar di tengah sungai itu menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi penguasa naga yang berbentuk manusia. Dia berkata dengan wajah serius, dia memiliki wajah yang sangat jujur dan terlihat mudah diganggukan. Bagaimana kau tahu? Dewa Baisi bertanya padanya dengan tatapan aneh. Penguasa naga menghentakkan kakinya. Karena wajahnya yang jujur, aku menjadi raja naga sungai Surging ini. Satu dewa berdiri di sungai dan satu dewa lainnya berdiri di gunung, saling menatap dengan ekspresi tak bisa berkata-kata dan cemas. Angin sungai bersiul dan angin gunung menderu. Di awal musim semi, keduanya terasa dingin menusuk tulang. Setelah beberapa saat, penguasa naga perlahan-lahan tenggelam ke dalam air sambil berkata, rapikan gunung 100 tahunmu terlebih dahulu, lalu bangun kuil Dewa Gunung. Aku akan mengadakan perjamuan nanti untuk menyambutmu. Gunungmu terlalu sepi, orang-orang hanya akan pergi ke sana selama festival kecerahan murni atau festival hantu. Dupanya sangat sedikit. Jika kau tidak dapat bertahan hidup di sana, aku akan membaginya denganmu. Dewa Baisi merasa kesepian. Penguasa naga memakan daging sehingga apa yang akan ia bagikan kepadanya juga adalah orang-orang yang telah bunuh diri di sungai. Namun, ia adalah seorang vegetarian yang tidak memiliki buah atau pohon di gunungnya. Namun, ada cukup banyak mayat. Saya pikir saya harus membangun sebuah kuil terlebih dahulu. Setelah selesai, mungkin ada orang-orang beriman yang akan membawakan saya beberapa buah ketika mereka datang untuk mempersembahkan kemenyan. Selama buah-buah itu tidak rusak, saya boleh memakannya. Di kota ungu suci, Qinmu menatap pot 5 guntur setinggi 15 meter di depannya dan kepalanya mulai sedikit sakit. Labu botol sebesar itu mengandung energi untuk memusnahkan dunia. Jika 5 awan guntur besar itu terlepas secara tidak sengaja, itu akan menjadi bencana besar yang akan memusnahkan dunia. Master Sekte, bagaimana dengan pot 5 guntur ini? Haruskah kita menyembunyikannya? Semua orang di Sekte Iblis Surgawi mengelilingi labu botol ini dan memeriksanya. Hati mereka dipenuhi dengan ketakutan. Qinmu menggelengkan kepalanya. Labu botol ini tidak aman dimanapun. Kecerobohan apapun, dan kekuatan di dalamnya akan diaktifkan. Guntur surgawi akan menyambar, membunuh entah berapa banyak orang. Dia berputar mengelilingi labu botol, menganggapnya sebagai masalah pelik. Bagian terburuknya adalah bahwa di Kekaisaran Perdamaian Abadi tidak hanya ada satu benda seperti ini, namun ada lebih dari selusin senjata meteorologi seperti ini yang dapat menghancurkan Kekaisaran Perdamaian Abadi 10 kali lipat. Qinmu tiba-tiba menjentikan jarinya ke arah pot 5 guntur, dan semua orang merasa rambut mereka berdiri tegak. Dalam sekejap, awan guntur surgawi berkumpul di area seluas puluhan meter, dan guntur surgawi dari 5 arah menyambar. Setelah gelombang guntur itu, semua orang hangus terbakar dan wajah mereka hitam seperti arang. Halaman tempat mereka berdiri hancur total oleh guntur. Dalam sekejap, ribuan sambaran guntur menyambar dan bangunan-bangunan runtuh, bahkan tanah pun mencair. Qinmu memuntahkan asap hitam sambil merenungkannya. Benda ini tidak buruk untuk menempa tubuh jasmani. Meminjam kekuatan 5 awan guntur besar untuk berkultivasi dapat memungkinkan seseorang untuk mengolah tubuh jasmani dengan cepat. Mari kita bawa kembali ke rumah, kembali ke kultus suci. Ketua sekte, ekspresi semua orang berubah drastis, dan tetua Sigong hampir berteriak. Jika kita membawanya kembali ke sekte suci, semuanya akan berakhir jika labu itu tidak sengaja meledak. Qinmu merasa gelisah. Jika harta karun ini tidak dapat digunakan oleh sekte suci, bukankah akan sia-sia? Sama sekali tidak, tetua Sigong segera berkata.
Kinmu mengerutkan kening dan mendesah sedih. Benda ini punya banyak kegunaan, tetapi kalian tidak tahu seberapa bagusnya. Baiklah, aku akan menyimpannya saja. Kalian bisa memindahkannya ke sarang naga sejatiku. Aku punya kegunaan untuknya. Semua orang saling memandang dengan cemas. Pot 5 guntur jelas merupakan benda yang sangat berbahaya. Jadi apa gunanya? Itu jelas merupakan bom waktu yang dapat merenggut nyawa seseorang kapan saja. Kalau dia menaruhnya di sarang naga, guntur tidak akan bisa menyambar di tempat yang begitu luas. Jadi kalau kekuatan pot 5 guntur meletup, bahkan para dewa pun akan tersambar guntur sampai mati. Selain menggunakan pot 5 guntur untuk memurnikan tubuh, itu juga dapat digunakan untuk memusnahkan sekte. Jika aku bertemu seseorang yang tidak dapat kukalahkan, aku tinggal menamparnya dan menyeretnya bersamaku. Kinmu berpikir dalam hati. Semua orang bekerja sama untuk melaksanakan teknik pemindah 5 hantu, mengirim pot 5 guntur ke sarang naga sejati. Saat mereka melakukannya, tidak seorang pun dari mereka yang menganggap bahwa pemimpin sekte mereka mungkin memiliki ide yang berbahaya. Kinmu berterima kasih kepada semua orang dan memanggil Raja Naga Banjir Suci dan Naga Kilin. Mereka hendak bergegas ke Pegunungan Dewa Patah untuk memeriksa situasi ketika si Yun Xiang berkata, "Master Sekte, Kaisar saat ini sedang dalam perjalanan ke sini dan akan mencapai kota ini dalam 7 hari. Apakah Anda tidak akan menunggunya?" Kinmu menatapnya dengan mata terbuka lebar. Dia berteriak, "Kau tidak menyuruhnya untuk tidak datang?" Si Yun Xiang menggelengkan kepalanya. "Kamu hanya mengatakan tidak perlu menunggunya dan tidak mengatakan untuk menyuruhnya kembali." Kaisar sedang mengendarai meriam Dewa Matahari, dan kelelahan batu obat mengejutkan saat mereka bergegas dengan putus asa. Kulit kepala Kinmu merinding dan dia hampir bisa melihat Kaisar Yan Feng mengasah pisaunya untuk memenggal kepalanya. "Cepat beritahu dia tidak perlu datang ke sini." Kinmu berbalik dan melompat ke punggung Raja Naga Banjir Suci. "Kaisar tidak akan mengeksekusimu, tapi dia pasti berani mengeksekusiku." Si Yun Xiang langsung mengeluh. "Tidakkah kau tahu bagaimana cara memuji hal yang buruk?" Kinmu menunggangi naga itu ke kejauhan, dan suaranya terdengar dari jauh. "Ubahlah cara menyampaikan berita itu kepadanya, dan dia bahkan akan memberimu hadiah." Memuji hal yang buruk. Si Yun Xiang awalnya tertegun, lalu tersadar. Ia segera meminta tetua Sigong untuk membawanya menemui Kaisar Yan Feng yang berada di barisan meriam bersama para pejabat sipil dan militer yang mengikutinya. Mereka dikelilingi oleh para pengawal kekaisaran yang memiliki kehadiran yang mengagumkan. 56 tungku di meriam besar itu menyala tanpa henti, menghabiskan banyak batu obat. Mereka masih bergegas menuju kota ungu suci. Ketika si Yun Xiang sampai di sana, Kaisar Yan Feng sedang memerintahkan orang-orangnya untuk mengambil batu obat dari kota di depan mereka. Batu obat pada baterai meriam sudah lama habis sehingga ia hanya bisa mengisinya kembali dari kota-kota di sepanjang jalan. "Selamat, Yang Mulia." Si Yun Xiang maju untuk melapor. Dewa Baisi dari surga tinggi mengingat kekuatan Yang Mulia yang luas dan dahsyat sehingga ia tidak berani membuat keributan dan menyerah. Sekarang, ia akan menjadi bagian dari kedamaian abadi dan menjadi Dewa Gunung di Gunung 100 tahun di daerah Rusa. Ia akan menjaga kekaisaran Yang Mulia sehingga kekaisaran itu akan bertahan sepanjang masa. Kaisar Yan Feng senang ketika dia melihat sekeliling pada pejabat sipil dan militer di kiri dan kanannya sambil tertawa keras. Dewa pemberontak Baisi itu benar-benar tahu kapan harus mundur. Dia tahu bahwa aku akan datang secara langsung dan dia tidak akan cocok untukku, jadi dia mungkin juga menyerah. Ini benar-benar membuatku meninju udara. Berani sekali dia menyinggung kekuatan surgawi Yang Mulia. Dia hanya bisa menyerah atau dia akan mati dengan menyedihkan. Tuan Yan segera berkata. Semua menteri mengucapkan selamat kepada Kaisar Yan Feng, dan dia tersenyum lebar. "Kalian semua telah mengikutiku jadi kalian juga mendapatkan penghargaan. Semua orang akan diberi penghargaan." Semua menteri senang. Setelah keributan itu, meriam Dewa Matahari berhenti sejenak saat mereka bersiap untuk kembali ke ibu kota. Kaisar Yan Feng memanggil si Yun Xiang. Wajahnya langsung tenggelam. Dia mencibir padanya, "Gadis suci kecil dari keluarga Si, pemimpin sektemu menyuruhmu mengatakan itu? Mengapa dia tidak berani datang menemuiku?" Master Sekte menggunakan segel Kaisar Manusia untuk memanggil para pahlawan dari seluruh penjuru negeri untuk mempertahankan diri dari invasi surga tinggi, menahan mereka di luar Pegunungan Dewa Patah, mencegah musuh untuk menyerang, melindungi keselamatan kedamaian abadi. Baiklah, tidak perlu bicara sok penting." Kaisar Yan Feng mendesah. "Aku tahu dia sudah berusaha keras dan memiliki prestasi tinggi. Berkat dia kali ini, perdamaian abadi tidak musnah dan semua orangnya terbunuh. Aku tidak punya niat untuk menyalahkannya. Selain itu, dia juga menyelamatkan mukaku dengan membiarkanmu datang ke sini. Bagaimana dia bisa menaklukkan Baisi dari surga tinggi?
Dengan memberikan ancaman dan janji, menunjukkan kepada musuh bahwa dia lemah, menggunakan ratusan metode yang berbeda. Si Yunxiang memberitahu dia bagaimana Qin Mu telah menaklukkan Dewa Baishi, dan Kaisar Yan Feng tercengang. Menteri Qin membantu perdamaian abadi menaklukkan dua dewa di usia yang begitu muda, memaksa mereka untuk menjaga gunung dan sungai. Dengan hal-hal seperti ini, bahkan aku lebih rendah. Aku khawatir tentang pertempuran di pegunungan Dewa Patah. Jadi aku telah memerintahkan orang untuk pergi menyelidiki, dan sudah ada berita. Hati si Yunxiang menegang ketika Kaisar Yan Feng berkata, Jenderal Perbatasan berkata bahwa ada gempa bumi terus-menerus di sepanjang sekitar 20.000 mil pegunungan Dewa Patah. Semua gunung telah tenggelam, dan gempa bumi telah menimbulkan kabut dan kegelapan yang menyerbu pegunungan Dewa Patah. Dewa-dewa iblis dapat terlihat dalam kabut, tetapi tidak ada jejak guru kekaisaran dan yang lainnya yang dapat ditemukan. Saya ingin pergi ke sana untuk melihatnya sendiri, tetapi politik tidak boleh diganggu. Kekaisaran juga tidak boleh diganggu. Jenderal Perbatasan mengatakan bahwa tempat itu memiliki tanda-tanda menjadi bagian dari reruntuhan besar. Mereka saat ini sedang menyerang perdamaian abadi. Kekhawatiran pribadi muncul dalam diri si Yunxiang, dan dia melihat ke arah barat. Pemimpin sekte sedang menuju ke sana. Apa sebenarnya yang terjadi di sana sehingga reruntuhan besar mulai berkembang? Qin Mu menunggangi naga itu hingga sore hari dan mereka akhirnya tiba di sekitar pegunungan Dewa Patah. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Dia hanya bisa melihat kabut abu-abu menutupi tempat itu lapis demi lapis. Ketika matahari terbenam di barat, matahari segera tenggelam. Ada yang salah. Pegunungan Dewa Patah sangat panjang dan lebar pegunungannya juga sangat besar. Pegunungan itu memisahkan reruntuhan besar dan perdamaian abadi, membentang sejauh 100 mil. Sekarang pegunungan itu telah tenggelam, yang menggantikannya adalah kabut abu-abu tebal. Getaran tumpul datang darinya dari waktu ke waktu. Guru Kekaisaran mengaktifkan kuali gempa bumi dan menghancurkan pegunungan ini, menenggelamkan gunung-gunung itu ke dalam tanah. Qin Mu bisa merasakan getaran dari kabut abu-abu dan firasat buruk muncul di hatinya. Karena Guru Kekaisaran telah menggunakan kuali gempa, itu menunjukkan bahwa dia merasa tidak berdaya untuk membela diri. Dia kemudian tidak ragu untuk membawa mereka semua bersamanya, hanya untuk menghalangi mereka menyeberangi pegunungan Dewa Patah. Saat matahari terbenam, kegelapan menyerbu dari barat, bagaikan banjir hitam yang menutupi langit, menelan semua yang dilaluinya. Setiap tempat yang dilewatinya lenyap tanpa jejak. Kegelapan itu tampaknya memiliki substansi dan benar-benar datang ke pegunungan Dewa Patah, menenggelamkannya. Kegelapan membanjiri bagian depan wajah Qin Mu sebelum tiba-tiba berhenti. Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat kegelapan itu seperti tebing lurus yang puncaknya tidak terlihat. Itu memisahkan malam kedamaian abadi dari malam di rumahnya. Reruntuhan besar telah menelan pegunungan Dewa Patah dan menyebar ke Kekaisaran Perdamaian Abadi. Kegelapan baru saja menelan 100 mil. Qin Mu membungkuk dan mengeluarkan sebuah bendera untuk menusukkannya ke tempat kegelapan reruntuhan besar, menyentuh malam kedamaian abadi. Dia berkata dengan suara rendah, dalam beberapa hari lagi, kita akan tahu apakah kegelapan benar-benar menyebar atau telah berhenti. Jika kegelapan reruntuhan besar meluas, itu mungkin akan menjadi bencana besar bagi Kekaisaran Kedamaian Abadi. Raja Naga Banjir Suci, ayo kita masuk. Raja Naga Banjir Suci berubah menjadi seorang pemuda. Cahaya dewa bersinar di sekujur tubuhnya, dan dia membawa Qin Mu dan Naga Kilin ke reruntuhan pegunungan Dewa Patah. Naga Banjir, datanglah padaku. Qin Mu berteriak pelan dan mengeksekusi rahasia pengendalian naga. Naga-naga banjir itu terbang ke arahnya dan melingkari tubuhnya. Dua di antaranya menggantung di telinganya seperti anting-anting. Seketika, kekuatan sihir naga banjir menyatu dengannya, menyebabkan kemampuan Qin Mu melambung tinggi dengan dahsyat. Tanda-tanda formasi berputar di mata Qin Mu, dan dia membuka mata 9 langitnya. Cahaya dewa melesat keluar dari matanya dan menembus kegelapan. Kemanapun tatapannya lewat, itu seperti lubang cahaya yang menembus kegelapan dan kabut abu-abu. Raja Naga Banjir Suci tidak memiliki kemampuan seperti itu dan cukup iri. Qin Mu membiarkannya mengikutinya dari dekat saat mereka perlahan masuk lebih dalam keruntuhan pegunungan Dewa Patah. Tiba-tiba, Qin Mu berhenti, dan Raja Naga Banjir Suci juga melakukannya. Apa yang mereka lihat di depan mereka adalah potongan-potongan lukisan compang-camping yang melayang tanpa suara. Itu adalah lukisan milik kakek tuli, tetapi benda-benda di dalamnya sudah hancur. Sesuatu tampak melompat keluar darinya, mencabik-cabiknya. Namun, masih ada sisa kekuatan yang mengerikan di dalamnya. Jika mereka tidak sengaja menyentuhnya, mereka akan menghadapi bahaya besar. Qin Mu menghindari lukisan itu dan mulai berjalan lagi. Kemudian dia tiba-tiba berhenti sekali lagi,
karena dia melihat ratusan lukisan compang-camping dari berbagai ukuran mengambang diam-diam di kabut abu-abu. Ada juga bongkahan batu gunung besar yang tercampur di antara lukisan-lukisan itu. Kinmu mengerutkan kening. Mereka seharusnya berada di medan perang kakek tuli, karena dia ahli dalam melukis. Dunianya dalam melukis memiliki ribuan pemandangan berbeda yang megah dan menakjubkan. Bahkan para ahli seperti Xing An akan disegel jika mereka tidak berhati-hati dan merasa sulit untuk membebaskan diri. Jika si tuli punya begitu banyak lukisan compang-camping di tempat ini, orang bisa bayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Yang mulia, berhati-hatilah. Naga banjir suci itu buru-buru melompat ke depan Kinmu. Jangan sentuh batu-batu ini. Batu-batu ini mengandung aura dewa dan masih ada seni dewa di dalamnya. Kinmu buru-buru menjauh, tetapi kemudian dia melihat sebuah tubuh besar bergerak perlahan dalam kegelapan dan kabut abu-abu. Tubuh itu berjalan ke arah mereka. Mereka melihat bahwa tubuh itu tampak tak terkalahkan saat semakin dekat dengan mereka. Mereka hanya bisa melihat kaki yang sangat tebal menghalangi pandangan mereka, tetapi tidak ada tubuh bagian atas. Kinmu mengangkat kepalanya dan memancarkan cahaya ilahi dari matanya ke atas untuk secara bertahap melihat dada lebar tinggi di atas mereka. Menatap ke atas lagi, dia melihat wajah dewa yang mengesankan. Patung batu, kulit kepala Kinmu merinding. Sebuah patung batu berjalan dalam kegelapan dan kabut abu-abu. Raja Naga Banjir Suci juga merasakan darahnya membeku. Di depan mereka ada patung batu yang sangat tinggi dan kokoh yang ukurannya di luar imajinasi mereka. Bukan itu saja, patung batu itu bahkan berjalan dalam kegelapan. Naga banjir di tubuh Kinmu ketakutan dan menarik kembali kepala mereka. Jangan menangis. Wajah naga kilin pucat pasi saat dia berbicara dengan lembut. Jika kamu membangunkannya, dia akan menunggangimu untuk membunuh orang. Aku ditunggangi sepanjang malam. Tiba-tiba, patung batu itu membungkuk seolah mendengar sesuatu. Sebuah wajah besar muncul dari kegelapan dan muncul di depan Kinmu dan yang lainnya. Hulinger memutar matanya dan jatuh ke lantai seolah-olah dia pingsan. Kakinya terangkat ke atas dengan kaku sementara ekornya lurus. Ketika naga banjir dan naga kilin melihat situasi tersebut, mereka langsung belajar dari teladannya dan berbaring di tanah untuk berpura-pura mati. Tuan muda. Hulinger menyipitkan matanya dan menusuk Kinmu. Kinmu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya jatuh terlentang dan menjulurkan lidahnya. Tubuhnya kaku, wajahnya hitam, membuatnya tampak seperti dia telah meninggal dengan sangat menyedihkan. Ketika Raja Naga Banjir Suci melihat Kinmu juga tergeletak di lantai dan berpura-pura mati, dia menjadi bingung. Dia adalah dewa, dewa yang dihormati para naga banjir. Jadi bagaimana dia bisa lolos dari masalah dengan berpura-pura mati tanpa malu seperti Hulinger dan yang lainnya? Namun, tiba-tiba, Raja Naga Banjir Suci itu ambruk ke lantai, anggota tubuhnya terdistorsi. Kematiannya tampak lebih menyedihkan daripada kematian Kinmu, yang membuatnya jelas bahwa itu bukan pertama kalinya dia berpura-pura mati. Kepala besar itu tertunduk, tetapi matanya tampak buruk. Wajah raksasa itu benar-benar menyapu tubuh semua orang saat mereka menahan napas dan tetap tidak bergerak. Patung batu itu mengeluarkan desisan panjang sebelum perlahan berdiri tegak dan berjalan ke dalam kegelapan. Langkah kaki yang berirama itu perlahan menghilang. Patung batu ini sepertinya sedang mencari sesuatu. Kinmu melompat dan merenungkannya. Dari mana asalnya? Reruntuhan besar? Atau dunia lain? Apa yang dicarinya? Hulinger dan semua naga banjir merangkak naik sementara Raja Naga Banjir Suci menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Hulinger memujinya, Raja Naga, di antara kita semua, kau yang terbaik dalam berpura-pura mati. Kau pasti sudah berlatih berkali-kali. Saat kau bebas, kau harus mengajariku lebih banyak lagi ya. Wajah Raja Naga Banjir Suci memerah dan dia bergumam, bukan seperti itu, jangan bicara omong kosong, berpura-pura mati itu soal bakat. Kinmu berjalan pergi sambil berkata, ayo lanjutkan pencarian kita. Semua orang harus berhati-hati, karena kita tidak tahu apakah ada patung batu lain di sini. Raja Naga Banjir Suci, apa pendapatmu tentang yang kita lihat sebelumnya? Ia berpikir sejenak sebelum berkata, patung batu itu kemungkinan besar bukan dari reruntuhan besar. Kinmu sedikit terkejut, bukan dari reruntuhan besar? Kenapa kamu berkata begitu? Patung-patung batu di reruntuhan besar itu bertahan terhadap angin dan hujan, embun beku dan dingin, jadi semuanya sudah sangat tua dan usang. Namun, patung batu ini cukup bersih dan segar, seolah-olah baru saja menjadi patung batu. Namun, Raja Naga Banjir Suci tidak dapat memastikannya. Namun, ada juga patung batu di reruntuhan besar yang paling aneh. Jadi bisa jadi patung itu tersembunyi di suatu tempat tertutup yang tidak dapat dijangkau oleh unsur-unsur. Kinmu bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu-ragu saat dia merenungkannya. Mungkinkah ada banyak patung batu yang tersembunyi di bawah pegunungan Dewa Patah?